Sejak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menyebabkan semua siswa dan mahasiswa belajar di rumah, cara pembelajaran secara online juga dilakukan oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Memiliki gangguan perkembangan misalnya dalam motorik kasar atau motorik halus sehingga memerlukan terapi untuk meningkatkan perkembangan secara fisik. Kromosomnya aja ekstra, jadi tenaganya ekstra, biayanya ekstra, capeknya ekstra, pikirannya ekstra. Kemandirian anak Down Syndrome menjadi tujuan utama dalam pembekalan anak Down Syndrome. Dalam pembelajaran daring ini, anak-anak ini cuma terkendala dalam hal motorik. World Health Organization atau WHO mengestimasikan terdapat 1 kejadian Down Syndrome per 1000 kelahiran di seluruh dunia. Setiap tahunnya, sekitar 3.000 hingga 5.000 anak lahir dengan kondisi ini. WHO memperkirakan ada 8 juta penderita Down Syndrome di seluruh dunia. Pada tahun 2018, jumlah siswa penyandang disabilitas lebih dari 993.000 orang. Mereka tersebar di 2.241 sekolah luar biasa dan 29.000 sekolah inklusi di seluruh Indonesia. Lalu, apa itu Down Syndrome? Menurut Kosasih, pada tahun 2012, Down Syndrome ialah sesuatu keadaan keterbelakangan perkembangan fisik dan mental yang diakibatkan kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri di saat pembelahan, yang bisa disimpulkan bahwa anak Down Syndrome akan memasuki fase keterlambatan pertumbuhan, termasuk motorik halus. Kemampuan motorik halus dapat dikembangkan melalui aktivitas bermain yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil, serta koordinasi antara mata dan tangan. Seperti permainan puzzle, menyusun balok, memasukkan benda ke dalam lubang sesuai bentuknya, membuat garis, melipat kertas, dan menulis dengan huruf sesuai dengan bentuknya, menurut DiCaprio tahun 2013. Sejak 18 Mei sampai 2 Juni 2020, Kemendikbud bekerjasama dengan UNICEF melakukan survei sebanyak 96,6% siswa belajar sepenuhnya dari rumah karena menghindari penyebaran virus COVID-19. Para murid dengan disabilitas pun terkena dampak COVID. Hasil riset suara disabilitas dari Indonesia terhadap 128 anak penyandang disabilitas menunjukkan 67,9% di antaranya kesulitan mengikuti metode belajar online. Yang dimana kondisi di lapangan saat ini menunjukkan bahwa pembelajaran daring atau pembelajaran yang dilakukan di rumah dengan bimbingan orang tua pada anak Down Syndrome memiliki beberapa kendala, sehingga tidak sedikit orang tua yang meminta pihak sekolah untuk dapat dengan segera melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Kendala yang dialami orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah meliputi kurangnya stimulasi pada anak Down Syndrome, sehingga kurang berkembangnya keterampilan motorik halus. Stimulasi motorik halus dapat dioptimalkan dengan media permainan. Namun banyak sekali media permainan yang berbahan dasar plastik, sehingga berbahaya jika termakan oleh anak. Bahannya pun juga tidak ramah lingkungan. Sensor bahannya plastik merupakan bahan yang paling sering digunakan untuk membuat mainan anak. Meski umum, namun mainan dari bahan plastik merupakan bahan yang paling berpotensi untuk disusupi bahan kimia berbahaya lainnya. Untuk menyelamatkan anak yang cenderung menggigit mainannya, maka sebaiknya mengganti mainan dengan bahan yang aman dan ramah lingkungan. Berdasarkan 17 Sustainable Development Goal, kami mengambil tema dengan goals pendidikan berkualitas atau quality education, yaitu menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, termasuk anak berkebutuhan khusus Down Syndrome. Selain itu, kami membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan perlindungan bagi lingkungan, mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka kami memberikan inovasi berupa media permainan yang aman berbahan pangan, ekonomis, dan juga berguna bagi pengembangan motorik halus pada anak Down Syndrome, yaitu berupa media permainan edible sun yang terbuat dari bahan pangan kacang polong. Lalu mengapa kacang polong? Selain bahan pangan kacang polong ini aman jika tidak sengaja termakan oleh orang yang normal, kacang polong juga merupakan bahan pangan yang mengandung kolin, sehingga aman jika termakan oleh anak Down Syndrome.
Jenis pangan dengan kandungan kolin dapat merangsang proses mielinisasi jaringan saraf, memperbaiki komunikasi saraf dengan otot, mengurangi reaksi peradangan, dan meningkatkan neurotransmitter otak. Inovasi ini dapat menjawab permasalahan latihan motorik halus anak Down syndrome. Langkah pembuatan media permainan edible sand. Pertama, kami akan melakukan pengolahan kacang polong menjadi bahan dasar tepung. Setelah menjadi tepung, diberikan sedikit minyak zaitun yang tentunya mempunyai kandungan lemak yang baik untuk anak Down syndrome. Kemudian, temukan tekstur edible sand yang diinginkan. Permainan ini bisa dimodifikasi dengan menambahkan pewarna makanan yang tentunya terbuat dari warna sayur dan buah-buahan yang aman untuk anak Down syndrome agar menjadi lebih menarik. Media permainan edible sand dapat dikembangkan menjadi beberapa permainan seperti membentuk rumah pasir, mencari kosakata dalam edible sand, dan permainan pengembangan motorik halus lainnya. Kami akan mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai kebutuhan latihan motorik halus anak saat pandemi dan pembuatan media permainan yang aman dan ramah lingkungan kepada setiap guru di sekolah disabilitas dan inklusi di seluruh Indonesia. Nantinya, para guru tersebut akan diberikan pelatihan selama 1 bulan untuk bisa mengembangkan kompetensi dalam konteks media permainan. Pelatihan akan dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama, selama 2 minggu, guru akan diberi pelatihan secara online. Hal ini sesuai dengan teori e-learning menggunakan metode ekspositori. Kemudian, pada tahap kedua, selama 1 minggu, guru akan mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada orang tua anak Down syndrome. Dengan adanya gagasan dan inovasi ini, kami berharap bisa bekerja sama dengan Komisi Nasional Disabilitas dan Kementerian Pendidikan dan Budaya untuk mendukung gagasan kami.